ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama. Wah, udah gak kerasa kita udah ada di minggu terakhir di bulan Februari. Udah 1 bulan nih kalian di kelas Pratama ya. Untuk anak-anak yang baru naik kelas. Juga kita udah melewati 2 bulan di tahun 2021 ini. Wah, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita pastinya adik-adik ya. Kita tetap semangat dong. Tetap sukacita walaupun ibadahnya masih online, masih di rumah, tapi nggak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama ya adik-adik. Nah, sebelum kita nyanyi nih, sebelum kita memuji Tuhan, Cici mau ingetin lagi bahwa minggu ini jam 1:30 siang nanti kita akan adakan parents meeting untuk mama papa kalian adik-adik ya yang kelas Pratama. Jadi ingatin mama papanya dan mama papa yang juga ikut menemani anaknya ibadah. Jangan lupa ya mama papa, kita ada parents meeting yang akan dilakukan lewat Zoom meeting yang linknya akan dibagikan di grup WA kelas masing-masing. Jadi kalau ada mama papa yang belum masuk WA grup kelas Pratama, buruan hubungi Life Kid, tanya ke medsosnya lewat IG, lewat Facebook, atau lewat WA teman-temannya mungkin ya. Nanti supaya tahu nih info-info seputar Life Kids. Dan nanti parents meetingnya juga akan membahas soal kegiatan-kegiatan Life Kids yang akan dilakukan di tahun 2021 dan juga perkenalan dengan guru-guru Life Kids ya mama papa. Jadi kami tunggu kehadirannya 1:30 nanti. Jangan lewatkan, jangan sampai lupa ya. Nah adik-adik sekarang sudah siap dong memuji Tuhan. Bangun berdiri, kita mau bersyukur Tuhan begitu luar biasa. Kasihnya itu dalam, tinggi, lebar, luar biasa dalam kehidupan kita. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah
Jangan capek dong. Nah, Cici mau ajak kalian nyanyi satu lagu lagi. Lagu ini ada hubungannya sama firman Tuhan nanti yang akan kalian dengarkan adik-adik. Coba nanti setelah nyanyi kalian tebak nih ceritanya tentang apa. Kita mau nyanyi, masih boleh berdiri ya, pakai gerakannya. Kita mau nyanyi Kapalku miring, kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku undang Yesus menjadi kaptenku. Kita nyanyikan lagi ya, pakai gerakannya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku undang Yesus menjadi kaptenku. Satu kali lagi, lebih semangat adik-adik. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku undang Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku undang Yesus menjadi kaptenku. Hingga kalau kapal kita miring, kita butuh kapten yang luar biasa. Kalau dalam kehidupan kita rasa wah kayaknya udah nggak sanggup lagi, udah kebanyakan masalah, udah kebanyakan ketakutan, kita perlu undang Yesus untuk menjadi kapten kehidupan kita ya adik-adik. Nah, coba kira-kira firman Tuhannya tentang apa nih ya? Ada sangkut pautnya sama kapal kah? Atau sama ombak yang besar? Makin penasaran ceritanya apa? Makanya duduk yang manis, buka matanya, buka telinganya, siapkan hatinya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita ya adik-adik. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah hari Minggu ini. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang diberikan bisa menjadi berkat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pastinya diambil di dalam Alkitab. Sudah siap Alkitab kalian di dekat kalian? Alat tulis, bolpen kalian untuk mencatat-catat cerita hari ini? Nah, kalau sudah siap, sebelum kita memulai, Cici mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah merasakan rasa takut? Wah, banyak ya yang angkat tangan. Cici juga pernah mengalami rasa takut. Rasa takut kita pastinya berbeda-beda ya adik-adik ya. Mungkin kalian ada yang takut gelap. Coba siapa yang takut gelap? Ada yang mungkin takut ketinggian. Nah, ada tuh yang angkat tangan. Mungkin juga ada yang takut ketika hujan besar, terus ada kilat. Pasti ya, ada yang pernah mengalami rasa takut ketika situasinya seperti itu. Nah, situasi yang berbeda-beda, rasa takut yang berbeda-beda pernah dialami oleh kita semua. Dan hari ini di Alkitab pun ada orang-orang yang merasakan takut. Wah, kira-kira siapa ya? Kalian penasaran? Cerita kali ini diambil di dalam kitab Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ada juga di kitab Matius dan Markus. Ada di dalam 3 kitab nih, tapi di dalam Alkitab kalian nanti mungkin bisa baca di rumah ya. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Oke, siap kalian mau mendengarkan firman Tuhan? Kalian bisa dengar waktu mereka yang mengalami rasa takut, apa yang terjadi dalam ketakutannya mereka itu. Cerita kita hari ini berjudul Yesus meredakan angin ribut. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, sehingga ia naik kepada sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wah, kalian bisa bayangkan adik-adik, gimana takutnya orang-orang yang ada di dalam. Mereka semua panik, mereka semua ketakutan, mereka mau menyelamatkan diri mereka. Namun pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun. Apa yang dilakukan Yesus kepadanya? Ketika Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu seketika itu pun angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik,
Kalian sudah lihat cerita tadi? Cici bisa bayangkan gimana rasa takutnya mereka ya. Pastinya mereka ketakutan karena mereka takut meninggal di dalam kapal, di dalam perahu ya, karena airnya sudah masuk ke dalam perahu tersebut. Wah, pastinya kita juga tadi yang di awal Cici bilang ya, pernah mengalami rasa takut dalam jenis yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi kita mau belajar dari cerita ini. Sebelum masuk pada kesimpulan, kita mau menghafal ayat hafalan dulu ya semuanya ya. Kan sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita Markus 4 ayat 41. Angin dan danau pun taat kepadanya. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Markus 4 ayat 41. Angin dan danau pun taat kepadanya. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Biarlah ayat hafalan ini kalian bisa pegang ketika kalian mengalami rasa takut. Ingat cerita ini dan kalian bisa memegang setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kalian gak takut lagi. Kesimpulan ya dari cerita tadi, yang pertama nih, waktu kita merasakan takut, yang harus kita lakukan yaitu apa? Kita mencari Tuhan, kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber jawaban kita. Ya, Tuhan yang kedua nih adik-adik, kenapa sih kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan punya kuasa. Dia berkuasa atas apapun. Dia berkuasa atas air, dia berkuasa atas cuaca, dia berkuasa atas angin, dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau dia punya kuasa, pastinya semua dalam kendalinya Tuhan. Makanya kita perlu datang dan percaya sama Tuhan yang punya kuasa. Adik-adik, jangan pernah kalian ketika ada rasa takut di dalam hati kalian, kalian malah carinya mamah kalian dulu atau papa kalian dulu. Ingat, yang perlu kalian cari dahulu yaitu Tuhan. Kalian bisa berseru. Mungkin mama kalian gak ada di rumah soalnya, lagi gak ada di rumah. Nah, yang selalu ada di dekat kalian siapa? Tuhan Yesus. Kalian panggil Tuhan Yesus, kalian sebut namanya, kalian berdoa sama Tuhan Yesus, pastikan bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian, ketenangan, sehingga kalian gak takut lagi. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Adik-adik semua, percaya ya, mungkin hari-hari ini kalian merasakan ketakutan ketika mungkin di sekitar kita banyak orang yang terpapar COVID. Nah, kalau kalian sudah menjaga setiap protokol yang benar, kalaupun diizinkan ada sakit dalam tubuh kalian, ingat, Tuhan punya kuasa. Kalian berdoa sama Tuhan, kalian baca firman Tuhan, sehingga itu yang bisa menguatkan rohani kalian, sehingga kalian bisa gak jadi lemas, gak jadi malah takut ketika ada sakit di dalam tubuh kalian. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua, bisa belajar untuk mengatasi rasa takut dengan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita mau semuanya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau punya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan besar atas kami semua. Kami gak perlu takut karena kami tahu Engkau ada di dekat kami. Engkau yang menjadi penolong kami.
Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Ketika kami mengalami rasa takut itu, kami boleh datang sama Tuhan. Kami nggak datang sama orang lain, tapi kami datang dahulu sama Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh berbicara, dan kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, ada jawaban yang kami dapatkan, ada jalan keluar yang kami dapatkan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids New. Hari ini aku mengingetin buat kalian untuk memberikan persembahan di amplop atau kotak yang tersedia di rumah kalian. Atau bisa juga menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian yang mau memberikan kesaksian atau minta didoakan. Oh iya, jangan lupa follow Live Kids dan Facebook Live Kids dan subscribe channel Live Kids. Iya, dan juga buat mama papa yang belum bergabung di grup Live Kids, segera menghubungi Live Kids ya. Sekian Kids News hari ini. Bless you semuanya. Tadi kalian udah dengerin dong firman Tuhannya, dan pastinya udah diberkati ya sama firman Tuhannya. Nah sekarang Cici mau kasih games nih buat kalian semua yang di rumah. Gamesnya adalah kalian harus mencari 5 perbedaan dari 2 gambar yang nanti akan di-share di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing dan juga di medsosnya Live Kids. Nanti dari 2 gambar itu kalian cari 5 perbedaannya ya adik-adik, nanti kalian tandain. Dan kalau kalian udah selesai menemukan ke-5-limanya, kalian capture hasilnya dan juga kalian foto dengan hasil capture kalian. Lalu kalian minta mama papa kalian untuk upload dan juga di tag and mention ke medsosnya Live Kids ya adik-adik. Nah gampang banget dong gamesnya, dan pastinya kalian semua bisa deh nemuin 5 perbedaan dari kedua gambar itu ya adik-adik. Nah itu aja games untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap saksikan terus ibadah online Live Kids setiap minggunya jam 8.30 ya adik-adik. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.